Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator bernama Rosa Ernesti, dan anggotanya Adinda Aulia, Adrian Nur Rahman, Kevin Wahyudi, Muhammad Reza Al-Haris, Zakia Febriana, dan Dito Hadi. Pertama akan dibacakan oleh Zakia. Baiklah, yang pertama produk bersama dan sampingan. Produk bersama yaitu joint product, beberapa jenis produk dengan nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan melalui proses bersama dan menggunakan suatu jenis bahan baku, nilai jual dan masing-masing produk bersama relatif sama sehingga tidak ada produk yang dianggap sebagai produk utama. Dan produk sampingan. Contoh, pabrik penyulingan minyak mentah menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak diesel, minyak bakar, dan minyak tanah, dan lain-lainnya. Produk yang dihasilkan dari proses bersama dan memiliki nilai jual yang rendah disebut produk sampingan. Disebut produk sampingan karena perusahaan tidak bermaksud menghasilkan produk tersebut, tetapi produk tersebut tidak dapat dihindarkan. Contoh, tanduk sapi merupakan produk sampingan karena tujuan perusahaan menyembelih sapi adalah untuk mendapatkan dagingnya, bukan tanduknya. Selanjutnya, produk bersama dan sampingan, titik tempat suatu produk dapat diidentifikasi ke masing-masing disebut titik pisah. Contohnya di perusahaan penyembelihan sapi, titik pisahnya adalah titik tempat produk daging, tulang, jeroan, dan lainnya dapat diidentifikasikan. Sapi potong, rumah potong, daging nilai jual tinggi, tulang nilai jual tinggi, jeroan, kulit, tanduk. Produk yang dihasilkan dari proses bersama dan memiliki nilai jual yang rendah disebut produk sampingan. Titik pada saat produk dapat diidentifikasi untuk masing-masing produk dan disebut sebagai titik pisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andri. Baiklah, selanjutnya produk bersama dan sampingan. Perbedaan utama antara produk bersama atas produk utama dan produk sampingan dapat dilihat dari nilai jualnya produk bersama atau produk utama memiliki nilai jual yang tinggi dan memberikan kontribusi laba yang besar dibandingkan produk sampingan. Biaya produksi bersama atau joint production cost adalah biaya untuk menghasilkan produk bersama dan produk sampingan. Biaya produksi bersama terjadi sebelum produk dapat diidentifikasi ke masing-masing unitnya atau sebelum titik pisah. Selanjutnya, nilai pasar saat split off point. Metode ini digunakan ketika produk bersama telah selesai diproduksi dan produk yang diproduksi dapat diidentifikasi atau dipisahkan dalam masing-masing produk serta harga jual sudah diketahui pada saat itu. Rumus pembebanan. Pembebanan sama dengan nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Separable cost adalah biaya yang terjadi setelah titik pisah atau setelah produk dapat diidentifikasi ke masing-masing unitnya yang terdiri atas biaya produksi untuk memproses produk tertentu lebih lanjut atau separable production cost, serta beban administrasi produk tersebut. Seperti yang kita lihat gambar 10.5, biaya produksi bersama dan biaya proses lebih lanjut. Sini ada contohnya sapi potong yang diproses ke proses 1 melalui biaya produksi bersama dan di tengahnya ada titik pisah dan prosesnya ada daging atau termasuk nilai jual tinggi, tulang juga termasuk nilai jual tinggi, jeroan termasuk nilai jual tinggi, kulit termasuk nilai jual rendah, dan tanduk termasuk nilai jual yang rendah.
Selanjutnya di proses yang kedua, biaya proses lebih lanjut separable production cost, dan lalu menjadilah sosis sapi. Gambar di atas memperlihatkan bahwa biaya yang terjadi dalam proses 1 merupakan biaya bersama, sedangkan biaya yang terjadi dalam proses 2 merupakan biaya produksi untuk memproses lebih lanjut, atau separable production cost. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Akuntansi produk sampingan. Besarnya biaya produksi bersama joint product cost yang dibebankan ke produk bersama atau joint product, atau produk utama main product, tergantung metode akuntansi untuk produk sampingan. Ada 2 metode akuntansi untuk produk sampingan. Keduanya akan dijelaskan dalam bagian ini. 1. Nilai pasar bersih atau net market value, atau nilai realisasi bersih net realizable value diperlakukan sebagai persediaan produk sampingan. Berdasarkan metode ini, HPP sampingan dihitung dengan menggunakan taksiran nilai pasar bersih atau NPB, atau nilai realisasi bersih. Contohnya, anggap biaya produksi bersama sebesar 10 juta, dan nilai pasar bersih produk sampingannya adalah 1 juta. Besarnya biaya produksi bersama yang dibebankan ke produk bersama atau produk utamanya menjadi 9 juta. 10 juta dikurang 1 juta. Berikut ini ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi bersama. Persediaan barang dalam proses 10 juta. Berbagai akun di kredit, seperti persediaan bahan baku langsung, biaya gaji dan upah, dan biaya OH pabrik senilai 10 juta. Berikut ini ayat jurnal untuk mencatat nilai pasar bersih produk sampingan. Persediaan produk sampingan 1 juta, persediaan barang dalam proses 1 juta. Nilai pasar bersih produk sampingan dihitung sebagai berikut. Taksiran nilai pasar bruto produk sampingan sekian, separable cost, taksiran biaya produksi lebih lanjut, taksiran beban pemasaran, taksiran beban administrasi dan umum, total separable cost, nilai pasar bersih produk sampingan. Contoh taksiran nilai pasar setelah produk diproses lebih lanjut adalah 1 juta. Biaya produksi untuk memproses lebih lanjut sebesar 300.000. Kemudian taksiran beban pemasarannya sebesar 60.000 dan beban administrasinya sebesar 40.000. Nilai pasar bersih produk sampingannya dihitung sebagai berikut. Taksiran nilai pasar produk sampingan 1 juta, separable cost-nya, taksiran biaya produksi untuk proses lebih lanjut, taksiran beban pemasaran dan administrasi, total separable cost, taksiran nilai pasar bersih produk sampingan. Berikut ayat jurnal untuk mencatat taksiran nilai pasar bersih produk sampingan. Persediaan produk sampingan 600.000, persediaan barang dalam proses 600.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Baik, akuntansi selanjutnya ialah akuntansi produk sampingan, yaitu adanya biaya produk bersama dan produk bersama. Alokasi biaya bersama ke produk bersama atau produk utama dihitung sebagai berikut, yaitu adanya biaya produksi bersama, joint production cost, juga ada juga nilai pasar bersih produk sampingan, alokasi biaya bersama produk bersama atau produk utama. Metode ini diterapkan jika nilai bersih pasar produk sampingan signifikan sehingga memengaruhi persediaan atau laba. Metode ini mengidentifikasi produk sampingan pada saat selesai produksi, bukan pada saat dijual. Dengan dialokasikannya biaya bersama ke produk sampingan, harga pokok produk bersama akan lebih rendah. Selanjutnya yaitu akuntansi produk sampingan. Yang keduanya ialah nilai pasar bersih diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Metode
Metode ini memperlakukan nilai pasar besi produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain atau other income. Oleh karena itu, pada saat dihasilkan produk sampingan, tidak ada ayat jurnal yang dibuat. Semua biaya produksi bersama dibebankan ke produk bersama atau produk utama. Ketika produk sampingan dijual, semua nilai pasar besi produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain dengan ayat jurnal sebagai produk. Berikut ialah adanya kas atau piutang dagang yang didebit dan pendapatan lain-lain atau penjualan produk sampingan itu dikredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Alokasi biaya produk bersama. 1. Berat produk. Dasar alokasi ini digunakan jika produk yang dihasilkan memiliki ukuran yang sama seperti ton, liter, dan barel. Contohnya, pada tahun 2016, PT Padang Agrofood menghasilkan 4 jenis produk dari pemotongan ayam, yaitu dada, paha, sayap, dan ceker. Ceker merupakan produk sampingan, sedangkan produk lainnya merupakan produk bersama. Berikut ini informasi mengenai tempat produk tersebut. Produk dada, unit 3.000, harga jual per unit 5.000. Paha, unit 5.000, harga jual per unit 4.000. Sayap, unit 2.000, harga jual per unit 2.500. Ceker presto, unit 1.000, harga jual per unit 1.100. Biaya produksi bersama untuk menghasilkan produk tersebut adalah 11 juta. Biaya produksi untuk memproses lebih lanjut ceker presto adalah 100. Pertanyaannya, berapa biaya produksi bersama yang harus dialokasikan untuk produk bersama jika nilai pasar bersih produk sampingan diperlukan sebagai persediaan produk sampingan? B. Hitunglah harga pokok per unit untuk setiap jenis produk bersama. A. Nilai pasar bruto produk sampingan atau ceker presto. 1.000 unit dikali 1.100 yaitu 1.100.000. Separabel cost 100. Dikurangin, dapat hasilnya nilai pasar bersih produk sampingan 1 juta. Biaya produk bersama 11 juta. Nilai pasar bersih produk sampingan 1 juta. Untuk biaya produksi bersama untuk produk bersama dikurangin yaitu 11 juta dikurang 1 juta dapat hasilnya 10 juta. B. Berikut data alokasi biaya produksi bersama ke produk bersama berdasarkan berat produk. Produk dada berat 9.000 kg. Alokasi biaya produksi yaitu 9.000 dibagi 25.000 dikali 10 juta hasilnya 3.600.000. Paha 10.000 kg yaitu 10.000 dibagi 25.000 dikali 10 juta hasilnya 4 juta. Sayap 6.000 per kilogram yaitu 6.000 dibagi 25.000 dikali 10 juta hasilnya 2.400.000. Totalnya yaitu 10 juta. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Dada alokasi biaya bersama 3.600.000, produksi 3.000 unit, HP atau unit 1.200. Paha 4 juta, produksi 5.000 unit, HP per unit 800. Sayap alokasi biaya bersama 2.400.000, produksi 2.000 unit, HP per unit 1.200. Alokasi biaya bersama ditambahkan dada paha sayap dapat totalnya 10 juta. C. Ayat jurnal untuk mencatat biaya produksi bersama ke produk bersama dan produk sampingan. Persediaan dada 3.600.000, persediaan paha 4 juta, persediaan sayap 2.400.000, persediaan ceker 1 juta. Itu persediaan barang dan dalam proses ditambahkan semuanya dapat hasilnya 11 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dito. Alokasi biaya produk bersama, jumlah unit yang dihasilkan. Jika biaya produksi bersama dialokasikan ke produk bersama berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, harga pokok per unitnya dihitung sebagai berikut. Produk dada produksi 3.000 per unit, alokasi biaya produksi bersama 3.000 per 10.000 kali 10 juta sama dengan 3 juta. Paha 5.000 per unit, 5.000 per 10.000 kali 10 juta sama dengan 5 juta. Sayap 2.000 per unit, 2.000 per 10.000 kali 10 juta sama dengan 2 juta.
Total 10.000 per unit sama dengan 10 juta. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Produk bersama dada alokasi biaya bersama 3 juta, produksi 3.000 per unit, harga per unit 1.000. Paha alokasi biaya bersama 5 juta, produksi 5.000 per unit, harga per unit 1.000. Sayap 2 juta, produksi 2.000 per unit, harga per unit 1.000, total 10 juta. 3. Nilai pasar. Nilai pasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama bisa dalam bentuk nilai pasar bruto atau gross market value atau nilai pasar bersih. Nilai pasar bruto diterapkan untuk perusahaan yang dapat menjual produknya pada saat titik pisah tanpa perlu memproses lebih lanjut. Berikut adalah alokasi bersama ke produk bersama berdasarkan nilai pasar bruto. Produk bersama dada nilai pasar bruto 15 juta, alokasi biaya produk bersama 15 juta per 40 juta kali 10 juta, jumlahnya Rp3.750.000. Paha nilai pasar brutonya 20 juta, alokasi biaya produksi bersama 20 juta per 40 juta dikali 10 juta, hasilnya Rp5 juta. Sayap 5 juta, alokasi biaya produksi 5 juta per 40 juta, 5 juta per 40 juta dikali 10 juta, jumlahnya Rp1.250.000. Totalnya 40, nilai pasar bruto 40 juta, jumlahnya 10 juta. Nilai pasar bruto dihitung seperti berikut. Dada sama dengan 3.000 unit dikali Rp5.000 sama dengan 15 juta. Paha sama dengan 5.000 unit dikali Rp4.000 sama dengan 20 juta. Sayap 2.000 unit dikali 2.500 sama dengan 5 juta. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Dada alokasi biayanya Rp3.750.000, produksi 3.000 per unit, harga per unit Rp1.250. Paha 5 juta, produksinya 5.000 per unit, harga per unit Rp1.000. Sayap Rp1.250.000, produksinya 2.000 per unit, harga per unit Rp625. Totalnya Rp10 juta. Laba kotor per unit dapat dihitung sebagai berikut. Dada harga jual per unit 5.000, harga pokok per unit 1.250, laba kotor per unit 3.750. Persentasenya 75%. Paha Rp4.000, harga pokok per unit 1.000, laba kotor 3.000, persentasenya 75%. Sayap harga jual per unit 2.500, harga pokok per unit Rp625, laba kotor Rp1.875, persentasenya 75%. Berdasarkan perhitungan tersebut, jika nilai pasar bruto digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya produksi bersama ke produk bersama, masing-masing produk akan menghasilkan persentase laba kotor yang sama. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Alokasi biaya produk bersama nilai pasar bersih atau net market value jika produk dijual setelah pemrosesan lebih lanjut hasil biaya produksi bersama ke produk bersama dapat berdasarkan nilai pasar bersih. Nilai pasar bersih diperoleh dari pengurangan nilai jual setelah produk diproses lebih lanjut dengan separable cost. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya untuk pemrosesan lebih lanjut setelah produk bersama dapat diidentifikasi disebut separable production cost. Berikut adalah asumsi produksi dan harga jual produk bersama setelah diproses lebih lanjut.
Produk sosis, produksi 3.000 unit, harga jual per unit Rp10.000. Produk bakso, produksi 5.000 unit, harga jual per unit Rp6.000. Produk Cannon Wings, produksi 2.000 unit, harga jual per unit Rp7.500. Berikut ini alokasi biaya produksi bersama ke produk bersama berdasarkan nilai pasar bersih. Produk bersama sosis nilai pasar bruto 30 juta, separable cost 10 juta, nilai pasar bersih 20 juta, alokasi biaya bersama 20 juta per 50 juta kali 10 juta sama dengan 4 juta rupiah. Produk bersama bakso nilai pasar bruto 30 juta, separable cost 8 juta, nilai pasar bersih 22 juta, alokasi biaya bersama 22 juta per 50 juta kali 10 juta sama dengan 4.400.000 rupiah. Produk bersama Cannon Wings, nilai pasar bruto 15 juta, separable cost 7 juta, nilai pasar bersih 8 juta, alokasi biaya bersama 8 juta per 50 juta kali 10 juta sama dengan 1.600.000. Lalu dijumlahkan nilai pasar brutonya jadi 75 juta, separable cost 25 juta, nilai pasar bersih 50 juta. Dan juga dijumlahkan alokasi biaya bersamanya jadi 10 juta. Alokasi biaya produk bersama. Harga pokok per unit dihitung sebagai berikut. Produk bersama sosis, alokasi biaya bersama 4 juta, separable production cost 10 juta, total 14 juta, produksi 3.000 unit, HP per unit 4.666,67. Produk bersama bakso, alokasi biaya bersama 4.400.000, separable production cost 8 juta, total 12.400.000, produksi 5.000 unit, HP per unit 2.480. Cannon Wings, alokasi biaya bersama 1.600.000, separable production cost 7 juta, total 8.600.000, produksi 2.000 unit, HP per unit 4.300. Lalu ditotalkan alokasi biaya bersamanya jadi 10 juta, separable production cost-nya 25 juta, totalnya 35 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, total harga pokok produk diperoleh dari penjumlahan antara alokasi biaya bersama dan separable production cost. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, guys. Nanti aku kirim ya. Siapa yang ngedit?